pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tukang parkir tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Akibat kelebihan muatan, kapal mudik gratis yang disediakan Kemenhub di Merauke batal diberangkatkan. Telur di Merauke langka dan mahal. Puluhan warga rela antre untuk mendapat telur murah. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini tewas mengenaskan dengan tubuh bersimbah darah di tepi jalan Marta Dinata Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat. Pria ini diduga tewas dibunuh karena di bagian tubuhnya terdapat luka tikaman senjata tajam. Polisi datang ke lokasi lalu memeriksa kondisi mayat dan mencari barang bukti di lokasi kejadian. Di saku celana korban ditemukan segepok uang receh yang diduga merupakan hasil parkir dan selembar kain handuk. Barang bukti ini menjadi petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku dan motif pembunuhan. Palen, saksi mata mengaku sekitar pukul 5 subuh, ia sempat melihat 3 orang berboncengan sepeda motor tancap gas dari lokasi kejadian. Pak, saya ditemukan di lapangan Pak KBO. Ya, yang kita temukan di lapangan ada berapa BB, yaitu berupa uang recehan dengan ada handuk kecil, ada salah satu kartu tanda penduduk juga dengan rokok. Ini motif apa? Pembunuhan apa? Untuk motif sementara kita masih lakukan penyelidikan. Kita masih setelah kita dari TKP ini kita akan geser ke rumah sakit, ke kamar jenazah. Untuk selanjutnya rekan-rekan Kopsel masih bergerak di lapangan untuk melakukan penyelidikan. Kira-kira umur berapa? Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Para pelaku tidak mengambil uang korban, yang sebagian masih utuh di saku celana, dan sebagian lagi berceceran di lokasi kejadian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika menggelar rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di belakang Hotel Serayu, Papua Tengah pada hari Sabtu. Polisi menghadirkan pelaku dan memperagakan 14 adegan. Penganiayaan yang berujung kematian terjadi pada 18 Desember lalu. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Fajar Sadik mengatakan, pemicu perkelahian adalah saling senggol motor. Pelaku yang emosi mengeluarkan senjata tajam dan menganiaya korban. Korban saat itu langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Saja melaksanakan kegiatan olah TKP kaitan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Desember sekitar pukul 9.00. Kejadian tersebut terjadi di seputaran Jalan Alam sebelah Hotel Serayu. Jadi kami menjelaskan bahwa dari kegiatan olah TKP ada kurang lebih 14 adegan yang dilakukan dari tim Mimika, di mana dari adegan awal, adegan 1 sampai dengan 14 menceritakan dengan awal mula kejadian tersebut. Jadi kami jelaskan kejadian tersebut bermula dari saling senggol antara pelaku dan korban, di mana saat itu karena tidak terima korban melempar batu kepada pelaku tersinggung dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan penikaman yang berujung pada korban meninggal. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.
Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga Merauke yang hendak mudik pada hari Sabtu untuk merayakan Natal di kampung halaman harus menelan kekecewaan. Kapal gratis KM Merpati yang seharusnya membawa mereka terpaksa batal berangkat karena kapal kelebihan muatan. Kementerian Perhubungan rupanya tidak mau mengambil resiko kapal tenggelam dan menelan korban jiwa. Tadi Anda datang di kantor aja kurang lebih 50-an. Belum termasuk sampai sore ini. Dari pagi sampai siang tadi ada kurang lebih 50-an. Berarti ratusan lebih ya? Kurang lebih 100-an lebih. Oke, siap. Jadi tolak Pak ya? Ya, kita tolak. Ini kan tiket gratis ya? Ya betul, tiket gratis. Ya. Kira-kira masih ada lagi yang ingin ikut berangkat tapi sudah full Pak ada? Nggak bisa lagi karena berdasarkan manifest yang ada, kapasitas yang angkut cuma 250. Kita sediain. Jadi banyak ditolak Pak? Kita tetap tolak Pak. Ini kan keselamatan yang perlu kita utamakan Pak. Warga terpaksa harus bersabar menunggu kapal lain. Mereka juga was-was, tidak bisa merayakan Natal bersama sanak keluarga di kampung halaman. Ini kapal ini kamu naik mau ke kampung ini mau Natalan ya? Iya. Kau bayar atau tidak? Tidak Pak. Karena gratis? Iya. Senang tidak? Gratis? Senang ya? Lagi Natalan Di mana kampung? di kampung. Di kampung ya? Ini kamu gratis apa bayar ini? Gratis. Gratis ya? Senang kah tidak dapat gratis? Senang ya, oke. Sesuai aturan, kapal motor Merpati hanya boleh mengangkut 200 penumpang. Namun ternyata penumpang kapal melebihi kapasitas angkut hingga 250 penumpang. Kapal gratis sengaja disediakan Kementerian Perhubungan untuk membantu warga merayakan Natal, terutama di wilayah terluar dan terjauh seperti di distrik Padua, Tabonji, dan Wanam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari, Papua Barat, pada hari Sabtu memusnahkan barang milik negara hasil penindakan periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.700 botol minuman keras ilegal dan 48.700 batang tembakau ilegal. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan minuman keras dihancurkan menggunakan alat berat. Modus atau proses penegakannya atau penindakannya itu bermacam-macam. Salah satunya adalah kita mendapatkan informasi akan masuknya suatu barang kena cukai ilegal, dalam hal ini minuman, di area antara Marampa dan Maruni. Dan ketika kita sampai di sana, pelaku melarikan diri Pak, sehingga barang-barang ditinggalkan di tempat. Kemudian ada juga kegiatan yang kita lakukan antara lain dari hasil operasi di perusahaan jasa titipan. Demikian juga kita sudah lakukan penindakan dan memang kebanyakan di sini sifatnya administrasi Pak. Kecuali satu untuk yang barang-barang minuman yang berupa tuak, nanti bisa dilihat di situ. Ini memang kalau yang lain mungkin bisa dilihat juga sudah ada pitanya, pita cukainya. Sedangkan untuk tuak itu masih belum ada pitanya. Seluruh nilai barang yang dimusnahkan mencapai 372 juta rupiah. Dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 237 juta rupiah. Bea Cukai Manokwari mengimbau warga tidak menyelundupkan minuman keras dan tembakau ilegal. Karena selain akan disita petugas, pelaku juga bisa dipidana. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.